Hai Sobat Sejarah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem tanam paksa di Hindia Belanda pada abad ke-19 dari kacamata teori Marxisme. Jadi menurut Karl Marx, sejarah kehidupan manusia atau sejarah manusia merupakan sejarah perjuangan kelas atau pertentangan kelas. Dan sistem tanam paksa merupakan salah satu contoh nyata bagaimana kekuasaan kolonialisme pada saat itu menciptakan mesin eksploitasi sistematis. Dan di sini petani Jawa menjadi korban demi akumulasi daripada kapitalisme berjuasi di Eropa. Baiklah teman-teman, bahwasanya sistem tanam paksa ini merupakan salah satu bagian daripada alat akumulasi kapitalisme. Dalam pandangan Marxisme, bahwasanya kolonialisme ini merupakan salah satu alat berjuasi untuk akumulasi primitif kapital. Mereka merampas sumber daya rakyat yang terjajah. Tidak hanya itu, dalam sistem tanam paksa ini, para petani dipaksa untuk menanam teh, tebu, dan nila untuk diekspor ke Belanda. Dan hasilnya, 30% dari hasil panen tersebut itu disita oleh pemerintahan kolonial Belanda. Di sini bukan sekedar tentang kebijakan, tetapi juga terdapat namanya perampasan terstruktur, di mana nilai lebih dari hasil keringat para petani itu dirampas ataupun dirampok untuk membangun industri dan membangun kemewahan yang ada di Eropa. Dan tidak hanya itu, jadi di dalam sistem tanam paksa juga terdapat namanya eksploitasi tenaga kerja, di mana teori Marxisme ini dalam pandangannya Karl Marx, dia menekankan bahwasanya kapitalisme itu mengubah tenaga kerja menjadi komoditas, di mana sistem tanam paksa ini memaksa para pekerja atau petani untuk bekerja selama 66 hari per tahun di lahan pemerintah tanpa adanya upah. Di sini mereka bukan upah para buruh bayaran, melainkan sebagai budak feodal kapitalisme. Tenaga mereka, keringat mereka diperas demi memenuhi pasar global, komoditas pasar global. Dan akibat dari ini, ribuan warga masyarakat pribumi mati dan karena akibat kelaparan, dan imbasnya juga lahan milik pribadi juga terbengkalai. Dan ini merupakan salah satu bentuk nyata daripada eksploitasi, di mana manusia dijadikan atau direduksi jadi alat produksi. Dan di dalam sistem tanam paksa ini juga terdapat namanya kontradiksi antar kelas penguasa, di mana para pemerintahan Belanda atau borjuasi kolonial ini bekerja sama dengan bangsawan Jawa ataupun elit lokal atau feodal palsu. Dan di sini para bupati itu mendapatkan komisi dari hasil panen ataupun dari hasil ekspor perkebunan. Dan dalam teorinya Karl Marx atau Marxisme ini disebut dengan aliansi reaksioner, di mana para penguasa kolonial atau para penguasa borjuasi kolonial ini mendapatkan keuntungan, sedangkan elit lokal sebagai komprador atau pengkhianat kelas petani. Dan bagaimana dengan petaninya? Dan petaninya itu mengalami penindasan di antara dua penindas ini, di antara para penguasa pemilik modal dengan para penguasa bangsawan pribumi atau elit lokal. Di dalam sistem tanam paksa ini, para petani mengalami namanya alienasi secara total, di mana tanah mereka dirampas, kemudian keringat mereka diambil, dan identitas sebagai petani mandiri itu juga hilang. Dan di sini teori Karl Marx ataupun Marxisme itu bilang bahwasanya manusia itu teralienasi dari hakikat produksinya, di mana di sini petani itu terpisah dari tanahnya sendiri,
kemudian terpisah dari hasil kerjanya, dan terpisah dari makna hidupnya. Dan ini berdampak pada peristiwa kelaparan pada tahun 1845 sampai 1850-an, di mana di situ terdapat kurang lebih 300.000 korban jiwa meninggal dunia. Dan seiring dengan berkembangnya waktu, sistem tanam paksa ini pada akhirnya mendapatkan perlawanan ataupun pertentangan kelas, di mana seperti misalnya peristiwa pemberontakan petani Banten pada tahun 1888. Tapi Marx bilang bahwasanya perlawanan ini tidak sepenuhnya memberikan kesadaran kepada kelas revolusioner. Mengapa? Karena sistem feodalis yang hierarkis itu menghambat persatuan petani. Dan di sini para pemerintahan Belanda ataupun Belanda sendiri itu mau sengaja memelihara feodalisme ini untuk memecah belah. Jadi teman-teman, bahwasanya kapitalisme ini, tanam paksa ini pada akhirnya menjadikan suatu warisan dalam kapitalis modern berikutnya. Dalam artian bahwasanya sistem tanam paksa itu berakhir pada tahun 1870, dan ini beralih kepada namanya Undang-Undang Agraria Liberal. Dan ini ternyata membuka kesempatan besar atau jalan yang sangat luas bagi pemilik perkebunan swasta untuk menanamkan model mereka di Hindia Belanda atau di negara jajahan. Dan di sini menurut pandangan Marxisme, ini merupakan salah satu bentuk kapitalis baru, di mana eksploitasi tidak lagi oleh negara tetapi oleh korporasi. Dan kemiskinan ketimpangan tanah pada saat ini itu merupakan suatu anak kandung daripada sistem itu sendiri. Dan ini pelajaran bagi kita semua bahwasannya kapitalisme itu selalu hadir dari darah. Tapi bukan berarti kita tidak memahami itu. Kita berusaha untuk mencegah agar kapitalisme modern itu tidak hadir di negara kita sendiri. Tapi kenyataannya pada saat ini budaya-budaya tersebut ternyata masih ada di lingkungan kita sendiri, teman-teman. Jadi dalam pandangan teori Marxisme itu terhadap sistem tanam paksa, ternyata ya kelebihannya hanya dalam konteks suatu kelas saja, tapi tidak pada sudut pandang misalnya kelompok lain atau suku lain, etnis lain, seperti misalnya kita bisa lihat etnis Tionghoa juga sebenarnya juga terlibat dalam sistem tanam paksa ini. Mungkin itu yang harus itulah kekurangan dari cara pandang Marxisme terhadap sistem tanam paksa ini. Mungkin sekian dari video saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan ingat kata Marxisme ataupun Karl Marx bahwasanya kapitalisme itu selalu hadir di negara jajahannya dan meneteskan darah itu dari tiap pori-porinya. Thank you, bye-bye.